Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Pada malam hari ini kita akan membuat video kembali masih dalam kajian kitab Hidayatus Shaliqin. Pada kali ini kita akan membicarakan bab tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pasal yang menyatakan tawakal. Adapun tawakal itu maka yaitu suatu sifat kepujian. Nah, jadi tawakal itu ada sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala yang juga dipuji oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya bahwasanya Allah taala itu sangat mencintai kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yakni tawakal itu adalah orang yang berpegang teguh dalam keyakinannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dan atas Allah taala lah kamu berpegang jika kamu percaya akan Allah taala. Nah, jadi kadang lagi arti berpegang tuh kadang akan berlepas kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah orang-orang yang disebut mencapai kepada makam yang dinamakan dengan makam tawakal. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Artinya barang siapa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala maka yaitu Allah taala lah yang memadai atau yang mencukupi atau yang mewakili kepadanya. Dan lain pula Allah taala berfirman, "Innal ladzina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu innallaha rizqi." Artinya bahwasanya seseorang yang menyembah seseorang itu akan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu bertuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiada memiliki mereka itu akan rezeki. Nah, kadang memiliki akan rezeki bagi kamu Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka tadi yang selain daripada Allah Ta'ala itu kadang memiliki rezeki untuk kamu, melainkan semua rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada selain Allah Ta'ala. Jadi jangan berpegang, jangan berserah diri kepada sesuatu dan kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka hanya saja berpegang kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah memberi rezeki akan kamu. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayrat ta'du himasan wa tarawhu bitana." Jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi
sebenar-benarnya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepadamu. Seperti mana Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada seekor burung. Yang mana pada pagi hari burung itu dalam keadaan lapar. Dan pada sore hari atau petang hari burung itu sudah dalam keadaan kenyang. Dan adalah Nabi Muhammad SAW juga bersabda, apabila datang kesusahan di isi rumahmu akan rezeki, maka menyuruh ia Nabi Muhammad SAW akan mereka bangkit kepada salat. Nah, jadi Nabi yang dalam rumah itu ada kesusahan daripada rezeki, maka orang itu bangkitlah, kerjakanlah salat. Padahal Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW bersabda dan menyuruh kepada kita bahwasanya daripada Tuhan beliau yaitu Allah Ta'ala yang telah berfirman tentang masalah itu tadi. Wa'mur hallaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruh olehmu akan ahlimu, yakni orang-orang yang di sisi rumahmu atau di dalam rumahmu untuk mendirikan sholat, dan suruh sabar atas mereka tadi, tiada bahwasanya Allah itu akan memberikan rezeki akan mereka yang rezeki orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang meminta rezeki kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bermula hakikat tawakal. Artinya apa yang dimaksud dengan tawakal yang sebenarnya, yaitu berpegang hanya atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud hakikat daripada tawakal itu ialah berpegang teguh kepada Allah semata-mata dan tiada berpegang lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. yakni percaya hanya kepada Allah Ta'ala lah kita ini memohon, dan tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan apapun. Nah, jadi kadang lagi berubah-ubah hati itu karena ada juga yang berubah-ubah kadang-kadang kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang kayak ini kayak itu, hatinya ini kadang lagi berubah-ubah. Hati orang yang tawakal tadi semata-mata hatinya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya, sebab yang mendatangkan segala rezekinya itu hanyalah Allah Ta'ala. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab beliau. Nah, jadi Sayyidi Abdul Idrus juga menyebutkan, dan juga kata Imam Ghazali rahimahullahu taala juga di dalam kitab beliau menyebutkan juga seperti itu. Nah, perkataan-perkataan mereka. Bermula tawakal itu bahwa engkau berpegang akan perbuatanmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadang lagi walaupun kita berbuat, apapun yang kita kerjakan, pada hakikatnya perbuatan dan pekerjaan kita itu tiadalah memberi bekas, tiadalah memberi faidah dan memberi manfaat melainkan di balik semua itu adalah Allah Ta'ala juga yang memberi kefaidahan dan kemanfaatan atas perbuatan kita tadi. Yakni engkau disuruh akan segala pekerjaan kita ini hanya semata-mata kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala lah hati kita itu bersandar dan berserah kepadanya. Dengan menyerahkan engkau akan dirimu, artinya diri kita ini kita serahkan kepada Allah semata-mata. Jadi perbuatan kita walaupun kita berusaha berikhtiar pada lahiriahnya, namun pada hakikatnya kita serahkan semua ikhtiar kita, semua usaha kita itu sebenarnya tidaklah memberi faedah dan kemanfaatan dan juga tidak memberi kemudaratan, melainkan semua itu adalah Allah di balik semuanya. Nah, jadi kepada Allah lah hati kita bergantung dan hati kita itu berserah. Ada lagi
bisa berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan orang yang sudah mencapai makam daripada makam tawakal, dan makam tawakal tadi ada suatu makam yang sangat dipuji. Tiada lagi berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah. Nah, jadi kata pengarang, dan kamu Jasidin tidak lagi berpaling kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Jadi hati tadi tetap lurus dan bergantung kepada Allah semata-mata, dan tidak ada lagi bergantung kepada yang lain, termasuk bergantung kepada perbuatan kita sendiri. Kenapa? Karena perbuatan kita tadi, kita la haula wala quwata illa billah, tidak bisa memperbuat akan suatu perbuatan, melainkan kita bisa memperbuat suatu perbuatan, kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, semua itu adalah dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada usaha itu adalah ketentuan Allah. Kita tidak bisa menentukan hasil daripada usaha kita tidak bisa menentukan hasil daripada ikhtiar kita. Allah lah yang menentukannya. Dan kita bisa melakukan ikhtiar itu pun sebenarnya hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kekuasaan kita. Yang seperti yang telah diketahui tadi, yang sebenar-benarnya kepercayaan kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap akan kasih-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi tempat kita bergantung, tempat kita berharap kepada sesuatu dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian daripada tawakal yang sebenarnya ialah menserahkan diri kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua perbuatan kita itu tidak akan memberi kemanfaatan dan kefaidahan, melainkan Allah lah yang memberikannya. Kenapa? Karena kita berusaha, berikhtiar tadi itu semua bisa kita lakukan karena pertolongan Allah, dan hasil daripada usaha ikhtiar kita itu pun adalah Allah yang telah menetapkannya. Sekiranya inilah pengertian sedikit daripada pengertian tawakal yang kami kutip daripada kitab Hidayatus Salikin ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mencapai makam makam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal kepadanya, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya tadi. Dan inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kami pribadi bisa mengamalkannya, dan juga anak-anak kami dan adik-adik kami yang masih menuntut ilmu juga bisa mengamalkannya, bisa memahaminya, dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan juga para orang kawan-kawan yang sudah mensubscribe kami bisa mengamalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.